Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Pratiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya tahun 2020. Hari Senin tanggal 14 Desember 2020, saya melakukan uji kinerja dengan siswa SMP Negeri 6 Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan melakukan praktek pembelajaran secara daring. Materi yang saya ambil adalah kelas 8 tentang sistem peredaran darah pada manusia. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran di dalam belajar. Ibu suruh Putri ya, karena Putri kan tadi kan pertama kali ikut masuk Zoom ya. Jadi silakan Putri pimpin doanya. Teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Selesai. Terima kasih ya, Putri sudah memimpin doanya. Nah, Ibu akan absen kalian satu persatu dulu ya. Jadi ketika nanti Ibu panggil namanya, jawab hadir ya. Deka. Ya, Bu. Deka hadir nggak? Fauzan. Hadir. Michael. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Febriandi. Apa? Hadir, Bu. Ya, Anggun. Hadir, Bu. Laura. Hadir, Bu. Iya, hadir semua ya, alhamdulillah ya. Ibu mengingatkan kembali kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa 3M ya. Untuk pertama mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker dan menjaga jarak, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak terserang penyakit ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ibu 1 sampai 3 ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Aku berdiri jadi Indonesia kebangsaan bangsa air. Marilah kita bersatu.
bangsa rakyat Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka. Oke, terima kasih ya. Jadi Ibu akan mempersiapkan kalian. Kita jangan lupa duduknya yang rapinya. Kemudian dirapikan semuanya posisi duduknya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang mulai dari zat adiktif, kemudian zat adiktif, apa dampak terhadap kesehatan, kemudian bagaimana persebaran narkoba di Indonesia. Nah, hari ini materi baru kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Ya, kenapa sih kok pentingnya materi ini? Nah, materi ini sangat penting, di mana agar kalian tahu bagaimana tentang komponen-komponen darah pada manusia. Selain komponen-komponen darah pada manusia, di sini juga pentingnya materi ini adalah agar kalian dapat, untuk materi ini sangat penting, di mana kalian nanti akan mempelajari tentang komponen-komponen darah, kemudian bagaimana pentingnya darah dalam tubuh manusia, penyakit atau gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Ya, Ibu akan share dulu materinya, tunggu sebentar. Yang akan kita pelajari hari ini, bentar ya. KD-nya masih yang pertama 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian KD 4.7-nya menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis intensitas atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Kemudian tujuan pembelajaran kita, nah di sini nanti Ibu akan membuat video pembelajaran agar memudahkan kalian di dalam memahami materi ini. Setelah menyimak video tentang darah dan proses pembekuan darah, peserta didik dapat yang pertama, menganalisis fungsi darah dengan benar. Yang kedua, menganalisis karakteristik komponen penyusun darah dengan benar. Yang ketiga, menemukan perbedaan antara sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah dengan tepat. Dan yang keempat, menganalisis proses pembekuan darah dengan benar. Nah, Ibu tidak hanya menilai kalian dari kehadiran saja, tetapi juga keaktifan kalian di dalam Zoom meeting ini. Kemudian nilai keterampilan juga. Jadi nanti kan kalian ada kelompok nih. Nah, Ibu menilai dari keterampilan dan cara kalian mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didiknya. Paham nggak? Paham. Oke. Ibu mau tanya, siapa yang pernah jatuh kemudian terluka atau mengeluarkan darah? Ada nggak? Saya, Bu. Kalian kan suka main-main nih. Benar dah, suka main kan? Nah, siapa yang kira-kira pernah jatuh? Bu, Siapa saya yang kemarin jatuh dari sepeda, Bu. Sore-sore lutut saya berdarah. dulu? Tadi Fauzan bercerita katanya kemarin sore dia terjatuh dari sepeda ya, Zan ya? Ya, Bu. Nah, berdarah nggak, Zan? Itu yang luka apa saja? Darah lutut saya, Bu. Oh, lututnya yang Lutut berdarah. saya berdarah. Ya, terus kalau misalnya sudah berdarah, apa sih yang kamu lakukan pertama kali? Saya cuci bersih, terus saya obati dengan betadine, Bu. Oh iya, Pak Uzan melakukan mencuci kakinya, kemudian diobati dengan betadine. Apakah darah yang pada luka tersebut berhenti, Zan? Awalnya tidak, Bu, tapi Awalnya lama-lama tidak. berhenti, Bu. Habis itu lama-lama dia berhenti, ya. Nah, pada gambar yang pertama itu ada gambar anak yang sedang jatuh naik sepeda, yang kedua diobati. Nah, di sini ada hubungannya dengan darah, ya. Kira-kira ketika melihat ini atau kalian Ibu suruh tadi, kira-kira kalian apa sih pertanyaan yang di pikiran kalian?
Ada nggak sih yang mau bertanya? Kira-kira? Dari yang Ibu sudah tayangkan tadi kan ada 2 gambar nih. Yang pertama ada anak kecil terjatuh dari sepeda. Yang kedua ada orang lagi ngobatin luka. Nah, kira-kira dari situ kalian terpikir apa sih tentang darah itu? Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Putri, boleh kalau mau ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Put. Iya, silakan kamu Iya, Bu. mau tanya apa sih? Bu, kenapa darah warnanya merah? Oh iya, bagus sekali ya pertanyaan dari Putri ya. Ada yang tahu nggak sih kenapa sih kok darah kita itu merah? Kenapa nggak hijau, biru? Tahu nggak? Bu, Pernah baca nggak? Bu. Siapa yang mau jawab itu? Michael ya? Bu. Iya, Michael. Kenapa Ya, Bu. Michael? Kenapa Michael? Michael? Mungkin ada kandungan zat merahnya. Oh iya. Tadi itu Putri bertanya, katanya kenapa darah kita merah. Michael menjawab ya, karena ada kandungan zat merahnya mungkin ya. Mungkin ada pewarnanya ya mungkin ya. Karena kemarin kita sudah belajar zat aditif, mungkin kata itu Michael ada tambahan zat merahnya mungkin ya. Nah, Ibu akan mencoba menjawabnya ya. Tapi sebelumnya kita belajar materi ini dulu ya, dipelajari dulu. Jadi kita tahu kenapa sih, untuk menambah rasa literasi kita di dalam belajar. Nah, Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca 5 menit membaca tentang darah. Silakan, ada yang mau membacanya nggak? Pauzan? Darah. Ya. Plasma darah tersusun atas 91,5% air atau H2O dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein-protein yang terlarut dalam plasma darah antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme atau urea dan karbon dioksida. Sudah ya, terima kasih ya Pak Uzannya yang sudah membacakan materinya. Sebentar ya, Ibu itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Masih semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Masih bersama dengan Ibu Tias Pratiwi dari SD Negeri 6 Suryat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, anak Ibu, apakah kamu pernah melihat orang yang melakukan transfusi atau donor darah? Untuk apakah darah yang didonorkan tersebut? Apa bagi kehidupan? Organ apa saja sih yang berperan di dalam sistem peredaran darah manusia? Dan kelainan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah? Nah, agar kamu memahaminya, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Jangan lupa buka bukunya halaman 254. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan sistem peredaran darah bagi manusia. Pernahkah bagian tubuhmu terluka, misalnya karena terjatuh akibat bermain sepeda atau terkena benda tajam, seperti pisau atau benda-benda lainnya? Ketika tubuhmu terluka, bagian tubuh yang terluka tersebut akan mengeluarkan darah. Setelah beberapa lama, darah yang awalnya keluar dari tubuh akan terhenti. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Apa yang terjadi dengan tubuhmu jika darah keluar secara terus-menerus? Tentu, jika darah keluar secara terus-menerus, kamu akan kekurangan darah. Tentu kita wajib bersyukur atas adanya mekanisme pembekuan darah, sehingga darah tidak terus keluar dari tubuh. Apakah kamu pernah berpikir apa akibatnya jika kekurangan darah? Apa sebenarnya fungsi darah bagi tubuh kita? Bagaimana proses pembekuan darah? Nah, tahukah kamu apa saja komponen penyusun darah? Apa saja fungsi darah? Apa perbedaan sel darah merah dan sel darah putih?
Bagaimana proses pembekuan darah? Nah, mari kita pelajari materi darah pada video berikut ini. Komponen darah. Darah tersusun atas bagian-bagian, yaitu plasma darah, sel darah putih dan trombosit, dan sel darah merah. Sel darah merah yang biasa disebut dengan eritrosit memiliki ciri-ciri berbentuk bulat pipi, tidak berinti, cekung di kedua sisinya atau biasa disebut bikonkav, dibentuk di sumsum tulang pipa dan sumsum tulang belakang, berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau Hb yang berfungsi mengikat O2 dan CO2. Jumlah eritrosit sekitar 5 juta per 1 mm kubik darah. Hanya berumur sekitar 120 hari. Selanjutnya eritrosit tua akan dirombak dalam limfa dan sel darah merah yang dirombak akan terlepas dan dibawa ke dalam hati untuk dijadikan zat warna empedu. Selanjutnya, sel darah putih. Ada yang tahu dari kalian? Apa sih ciri-ciri sel darah putih? Nah, kita lihat ya. Sel darah putih biasa disebut dengan leukosit yang memiliki ciri-ciri bentuknya tidak tetap, mempunyai inti, tidak berwarna, dapat bergerak amoeboid atau seperti amuba. Leukosit bersifat fagosit, artinya mampu melenyapkan bibit penyakit dengan cara memakannya, dapat menembus dinding pembuluh darah atau diapedesis, dibentuk di dalam sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Leukosit dibagi menjadi 2 golongan, ada yang bergranula dan tidak bergranula. Yang bergranula adalah neutrofil, basofil, dan eosinofil, sedangkan yang tidak bergranula monosit dan limfosit. Trombosit, ada yang tahu nggak apa trombosit? Trombosit atau keping darah memiliki ciri-ciri bentuknya tidak teratur, tidak berinti, berukuran lebih kecil dibanding butir darah yang lain, dibuat di dalam megakaryosit, sel raksasa dalam sumsum tulang. Umur trombosit hanya 7-9 hari dan jumlahnya berkisar 250.000 atau milimeter kubik. Bertanggung jawab pada proses pembekuan darah. Bagaimana jika trombosit kalian berlebih? Nah, trombosit berlebih berisiko stroke dan serangan jantung. Jika kalian terkena luka atau kekurangan trombosit berisiko pendarahan hebat. Proses pembekuan darah. Saat terjadi luka, adanya luka menyebabkan pembuluh darah terbuka dan keping darah pecah. Keping darah mengeluarkan enzim trombokinase ke pembuluh darah yang terbuka sehingga membentuk benang fibrin.
anyaman fibrin menutup pembuluh darah yang terbuka. Itulah proses dari pembekuan darah. Nah, demikian materi tentang komponen darah. Terima kasih telah menonton dan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, nah di video tadi kita sudah melihat ya apa saja sih komponen dari darah. Nah, silakan bagi yang mau bertanya kembali, Ibu persilakan. Saya, Bu. Itu siapa? Laura ya? Iya, silakan Laura. Bu, tadi di video dijelaskan tentang hemoglobin. Hemoglobin itu apa, Bu? Hemoglobin. Nah, Laura bertanya apa sih hemoglobin itu? Dulu mana ya? Nah, hemoglobin itu merupakan protein. Aduh, sorry. Bentar dulu ya. Nah, jadi hemoglobin itu merupakan protein yang terkandung di eritrosit, ya, mampu mengikat oksigen dan karbon dioksida ya Laura ya. Kamu tahu kan tadi itu kan udah dengar kan eritrosit itu apa? Nah, jadi hemoglobin itu protein yang dikandung oleh eritrosit, dia mampu mengikat oksigen dan karbon dioksida. Sudah paham belum Laura? Sudah, Bu. Iya, terima kasih ya. Kemudian ada nggak yang mau tanya lagi? Nah, oke, silakan Deka. Pertanyaannya apa, Nak? Bu, kalau darah rendah sama darah tinggi itu maksudnya gimana? Itu penyakit ya, Bu? Deka bertanya nih, kalau darah tinggi sama darah rendah itu apa sih penyakit ya? Ada nggak sih yang tahu? Untuk darah tinggi dan darah rendah itu ada tekanannya ya. Kalau kita kan biasa itu mengetahui itu ada pertanyaan juga dan darah rendah itu diukur ya. Kalau untuk orang yang sehat atau yang normal itu tekanan darahnya itu 120/80 itu normalnya ya. Tetapi kalau sudah di bawah itu berarti dia mengalami darah rendah. Misalnya sampai 90/60, 80/60 berarti orang tersebut ya kan di bawah nih di bawah standarnya berarti disebut darah rendah. Kemudian kalau tinggi misalnya 180 misalnya per 120 misalnya itu bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut mengalami darah tinggi. Nah, silakan ada pertanyaan lagi nggak? Saya, Bu. Ya, silakan. Anggun ya. Bu, kalau kita mau mengukur tekanan darah pakai apa? Nah, ya biasanya benar ya, bagus ya pertanyaan dari Anggun. Kalau mengukur tekanan darah itu pakai apa, Bu? Katanya. Ya, benar ya. Jadi tekanan darah itu diukur menggunakan, ada yang tahu? Siapa itu yang jawab? Ada nggak di skenarionya? Nggak ada. Menggunakan tensimeter ya. Ada yang manual dan ada yang digital tensimeter. Nah, disitulah tadi bisa melihat tekanan darah seseorang itu berapa sih. Nah, dia dikategorikan darah tinggi, darah rendah, atau normal, apa standar ya. Ibu mau tanya nih, ya. Ibu menyampaikan sedikit materi dulu ya.
Oke, nah tadi kan sekalian sudah melihat video pembelajarannya. Nah, ini ulang lagi, plasma darah merupakan bagian darah yang encer dan berwarna kekuning-kuningan. Sebagian besar plasma 90% adalah air dan 10% terdiri dari zat-zat lain sebagai berikut. Yang pertama, antibodi berguna untuk pertahanan tubuh terhadap serangan bibit penyakit dan racun. Kedua, zat makanan, vitamin, mineral, asam lemak, glukosa. Kemudian yang ketiga, garam-garam mineral berguna untuk metabolisme tubuh. Yang keempat, protein darah, albumin, globumin ya berguna untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, fibrinogen berguna untuk pembekuan darah. Dan keenam, hormon yaitu suatu zat yang dihasilkan dari kelenjar tubuh. Oke. Bagus sekali ya, kita beri tepuk tangan untuk Anggun yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya, beri tepuk tangan ya. Nah, benar sekali ya, untuk nomor 1 tadi sel darah putih, kemudian ada sel darah merah, trombosit. Kemudian silakan ada kelompok lain lagi yang mau mempresentasikan. Saya, Bu. Ya, silakan Laura. Assalamualaikum teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. 3. Karakteristik komponen darah. Komponen darah, plasma darah. Ciri-ciri, plasma darah merupakan cairan yang tersusun dari 90% air dan 10% zat terlarut lainnya. Fungsi, 1. Mengangkut sari-sari dari makanan untuk didistribusikan ke sel-sel. 2. Bertugas untuk membawa sisa pembakaran dari sel-sel menuju tempat pembuangan. 3. Menghasilkan sebuah zat kekebalan tubuh yang dapat melindungi diri dari penyakit. 2. Erosit. Ciri-ciri, berbentuk bulat pipi dengan bagian tengah cekung atau bikonkav. Tidak memiliki inti. Fungsi, berfungsi sebagai mengangkut dari gas O2, CO2 serta membawa nutrisi makanan. 3. Leukosit, memiliki bentuk yang tidak tetap, tidak memiliki hemoglobin dan memiliki inti. Berfungsi melindungi sistem kekebalan tubuh dan melawan berbagai macam gangguan dari luar. 3. Trombosit, bentuknya tidak beraturan dan memiliki inti. Berfungsi dalam proses pembekuan darah. Kita mengulang tadi pertanyaan dari Putri, kenapa sih kok darah kita merah? Nah, darah kita merah itu karena mengandung senyawa berwarna merah yang disebut dengan heme atau membawa oksigen. Dia fungsinya untuk membawa oksigen melalui darah. Heme itu mengandung atom besi yang mengikat oksigen dari paru-paru menuju bagian lainnya. Ya, karena mengandung protein hemoglobin ya Putri ya. Jadi sudah paham ya kenapa darah kita warnanya merah, karena mengandung protein hemoglobin. Ibu rasa sama ya dengan kelompok lain juga yang jawabannya ya intinya bagus. Nah, Ibu beri kalian waktu 15 menit untuk mengisi evaluasi ya. Ibu akan share di WA group, nanti kalian kerjakan ya. Paham nggak? Ya, Bu. Paham, oke. Paham. Kalian sudah 15 menit mengisi evaluasi ya. Nah, Ibu akan share kepada kalian nilainya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak nilainya? Sudah banyak yang bagus. Kelihatan, Bu. Sudah banyak yang bagus. Fauzan 90. Wah, sudah keren ya Zan ya. Sudah bagus. Anggun 95. Dari hasil evaluasi materi hari ini. Deka 85 ya. Ada nggak ya dapat 100 kira-kira? Oh, nggak ada ya. Laura 65. Oh ya. Untuk yang misalnya masih kecil nih, untuk Feni, kemudian untuk siapa Nia yang masih kecil-kecil nih ya, Derly ya. Nah, Ibu harap bisa belajar lagi di rumah ya. Yang
jangan sampai materi ini kalian nggak paham. Kalau tidak paham, ulangi materinya. Materi ini juga Ibu share di YouTube ya. Materi ini ada karena Ibu bikin video pembelajaran, jadi untuk memudahkan kalian di dalam mengulangi pelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Asik nggak? Michael, mana wajahnya? Anggun wajahnya mana? Deka wajahnya mana? Febriandi wajahnya mana? Seru nggak pelajaran hari ini? Seru ya? Seru nggak? Asik nggak pelajaran kita hari ini? Sudah paham belum pembelajaran kita hari ini? Seru, Bu. Seru, Bu. Seru. Iya. Oke ya. Kalau sudah, Ibu minta untuk ada satu orang ya untuk merangkum apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yang mau kesimpulan? Bu. Siapa itu? Deka ya? Fauzan, kesimpulan ya? Ya, boleh Zan, silakan. Darah merupakan suatu jaringan ikat berwujud cair dan berwarna merah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel darah. Sel eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Oke ya, sudah benar. Jadi jangan sampai lupa, kita sudah belajar tadi tentang darah, kemudian komponen-komponen darah, kemudian ciri sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping darah, kemudian apa sih ciri-ciri dari komponen-komponen darah tersebut. Nah, di sini Ibu akan juga memberikan penguatan tentang darah-darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair ya. Jadi wujudnya cair. Kemudian tersusun dari dua komponen. Yang pertama apa? Plasma darah, dan yang kedua adalah sel darah. Nah, di sini ya komponen-komponennya berarti ada sel darah merah. Tadi apa? Sudah dijelaskan sudah disebutin juga sama Laura bahwa sel darah merah itu adalah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah atau trombosit. 3 itu ya. Dari ciri-cirinya sudah dijelaskan juga ya. Kalau sudah paham, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Putri, Iya, bodoh. Nah, cukup sampai di sini. Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap belajar di rumah, mengulangi pembelajaran kita hari ini, membuka YouTube dan melihat video pembelajaran kita ya. Kemudian tetap menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh kita, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan Putri. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Putri ya. Dulu ya. Hari ini terima kasih atas perhatian kalian yang sudah aktif di dalam Zoom ini ya. Makasih juga sudah aktif bertanya, kemudian presentasi tadi ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama Bu. Dadah.